Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya atas nama Mulyadi, Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Cut Nyak-Dien, NIM 2429061015. Izin untuk memaparkan makalah terkait materi yang Bapak berikan dengan judul Hubungan Hukum, Kekuasaan, Ideologi. Pendahuluan latar belakang, hukum, kekuasaan, dan ideologi adalah tiga elemen fundamental dalam pembentukan, pelaksanaan, dan keberlanjutan tatanan sosial. Ketiganya saling terkait dalam proses pengaturan kehidupan bermasyarakat. Hukum memberikan kerangka aturan, kekuasaan menjalankan dan menegakkan hukum. Sementara ideologi memberikan dasar nilai yang mendasar isi dan tujuan hukum tersebut. Perumusan masalah, apa yang dimaksud dengan konseptual? 2. Bagaimana di antara hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi? 3. Bagaimana cara dalam melakukan implikasi dalam kehidupan bermasyarakat? Tujuan penulisan makalah ialah 1. Mengerti yang dimaksud dengan perubahan sosial dan hukum. 2. Memahami antara hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. 3. Memahami dan mengerti cara dalam melakukan implikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian konseptual hukum. Hubungan hukum merupakan suatu relasi antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh norma hukum, sehingga menciptakan hak dan kewajiban yang saling berkaitan. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau kapasitas seseorang, kelompok, atau institusi untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan perilaku, tindakan, atau keputusan orang lain. 3. Ideologi. Ideologi adalah sistem pemikiran, nilai, gagasan, atau keyakinan yang menjadi dasar pandangan hidup suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Ideologi berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, membentuk identitas kolektif, dan mengarahkan perilaku serta kebijakan sosial, politik, dan ekonomi. B. Hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. 1. Hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum sebagai alat kekuasaan menggambarkan bagaimana hukum digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk mengatur, mengontrol, atau bahkan memanipulasi masyarakat demi mencapai tujuan tertentu. 2. Hukum didasarkan pada ideologi. Hukum yang didasarkan pada ideologi adalah sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai, prinsip, dan pandangan dunia tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara. Ideologi menjadi dasar filosofis yang suatu masyarakat atau negara. Ideologi yang dasar menjadi filosofis yang memengaruhi pembentukan hukum, baik dalam hal isi tujuan maupun pelaksanaan. Dengan kata lain, hukum mencerminkan ideologi yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan politik. 4. Tantangan dalam hubungan ketiganya. Hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi adalah kompleks dan dinamis. Ketiganya saling mempengaruhi dan berperan dalam bentuk tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, hubungan ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara ketiga agar tetap adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum sebagai cermin ideologi. Hukum yang berlaku dalam masyarakat mencerminkan nilai-nilai ideologi yang dianut oleh suatu negara atau kelompok sosial. Misalnya dalam negara demokratis, hukum biasanya menekankan kebebasan individu dan kesetaraan, sementara dalam negara yang mengatur ideologi agama, hukum seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Kesimpulan, 1. Hukum, kekuasaan, dan ideologi adalah elemen yang saling berinteraksi dalam membentuk kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang seimbang antara ketiganya diperlukan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, stabil, dan harmonis. 2. Hukum sebagai alat kekuasaan mencerminkan hubungan erat antara hukum dan otoritas pemerintah. Dalam konteks positif, hukum dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perubahan sosial. Namun dalam konteks negatif,
hukum dapat digunakan secara sepihak untuk mempertahankan dominasi dan menekan pihak lain. 3. Hukum yang didasarkan pada ideologi mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat atau negara. Ideologi menyediakan landasan filosofis bagi pembentukan hukum, sementara hukum menjadi alat untuk mewujudkan ideologi dalam kehidupan nyata. 4. Ideologi berperan paling penting dalam membentuk, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. Melalui ideologi, penguasaan mendapatkan legitimasi, membangun struktur kekuasaan, dan mengarahkan kebijakan. 5. Hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi keadilan, legitimasi, dan relevansi sistem hukum. Tantangan ini harus diatasi dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berbasis pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan. 6. Hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi memiliki dampak langsung pada kehidupan bermasyarakat. Ketiganya harus bekerja secara harmonis untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Namun, ketidakseimbangan dalam hubungan ini dapat memicu konflik, diskriminasi, atau ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat pemangku kepentingan yang untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi yang inklusif dan ditegakkan oleh kekuasaan yang adil dan transparan. Baik, terima kasih. Itu tadi terkait paparan saya, Pak, terkait judul yang Bapak berikan, materi yang Bapak berikan dengan judul hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Mohon maaf apabila cara penyampaian saya banyak salah, saya mohon bimbingan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.